Assalamualaikum, Bu Pre. Waalaikumsalam. Iya, iya. Aku mau minta waktunya sebentar untuk wawancara tentang pengambilan keputusan. Oke. Monggo silahkan. Iya, sesuai janji kemarin, ya Bu. Hari ini saya akan wawancarai Bu Pre terkait dilema etika dan rujukan moral. Iya, Bu Pre, dimulai saja nih. Monggo. Iya. Selama ini bagaimana Bu Pre dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Rujukan moral itu ada jika ada dua hal yang benar dan yang satu salah menurut hukum, itu rujukan moral. Sedangkan dilema etika jika kedua masalah tersebut kedua-duanya benar. Itu boleh. Oh, gitu. Dan selama ini bagaimana Bu Pre menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu. Untuk pengambilan keputusan ini kita dengan mengidentifikasi masalah terutama yang terlibat. Yang kedua, mengumpulkan dan mencari faktanya. Selanjutnya, mengkomunikasikan dengan pihak yang terkait. Dan selanjutnya lagi, kita mengambil keputusan dengan berprinsip pada kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat. Oke, berarti ada musyawarahnya, nggih. Ya. Dan untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Pre lakukan selama ini? Ya. Langkah-langkahnya memanggil kedua belah pihak yang bermasalah, meminta penjelasan dari masing-masing pihak untuk mengetahui permasalahannya dan mencari solusi yang tidak merugikan keduanya. Ya, berarti harus ketemu, nggih. Ya, ditemukan dulu. Iya, terus hal-hal apa saja yang selama ini Bu Pre anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Untuk ini, efektivitas pengambilan keputusan itu kita berkomunikasi secara kekeluargaan, memberikan bimbingan secara adil dan bijaksana. Oke. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ini sebetulnya sangat berat ya Mbak Ida, karena kita dalam menentukan keadilan ini kita tidak boleh merugikan keduanya dan dapat diterima keduanya. Oh ya, untuk adil Bu. Iya, kita harus adil dan bijaksana. Oke. Iya, terus apakah Bu Pre memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat itu juga atau memiliki sebuah jadwal, sudah mempunyai jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu biasa jalankan? Ini kalau untuk jadwal itu kita tidak punya, karena misalnya ada sesuatu permasalahan harus kita selesaikan dan tidak usah menunggu berlarut-larut. Jadi tidak ada jadwal, ada masalah langsung kita selesaikan. Oke, berarti langsung hari itu Ya, juga langsung kita tanganinya. Oke. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Ini kita di sekolah itu banyak pendukungnya. Yang kita harapkan itu pendukungnya memang dari teman sejawat atau guru, komite itu juga bisa kita ambil sebagai pendukung, yayasan juga, pihak yang terkait juga bisa kita mintai saran dan pendapatnya.
jadi semua warga. Ya, semua warga sekolah. Iya. Terus dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa Bu yang Ibu petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan Dilema Etika? Dalam pengambilan keputusan, pembelajaran yang bisa diambil itu tanggung jawab dan keadilan menyeluruh agar tidak ada yang merasa dirugikan dengan asas musyawarah untuk mufakat. Itu Bu Ika. Iya, oke. Terima kasih Bu Pre untuk waktunya, dan yang penting adil untuk semuanya, dan dilema etika nanti bisa kita diselesaikan dengan sebaik-baiknya dengan kekeluargaan nih Bu. Iya, oke. Lebihnya mohon maaf. Iya Bu, matur nuwun sangat. Iya, terima kasih Bu Pre. Assalamualaikum. Selamat siang Mbak Eka, dan bisa kami bantu? Iya, sesuai janji saya kemarin Bu, hari ini saya mau mewawancarai Bu Tini tentang dilema etika dan rujukan moral Bu. Menurut pendapat saya, dilema etika adalah permasalahan yang satu benar dan yang satunya juga benar. Jadi kita harus memutuskan dengan cara bagaimana kita memprioritaskan seperti itu ya Mbak Eka. Kemudian untuk yang rujukan moral itu permasalahan yang satu benar dan yang satu salah, dan itu bisa maju ke ranah hukum. Demikian Mbak Eka pengertian saya. Oke, terima kasih Bu. Dan untuk selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Bu Tini menjalankan pengambilan keputusan di sini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil keputusan? Ya Mbak Eka, selama ini kami mengambil keputusan, kita prioritaskan dulu, kita analisis dulu, kemudian kita prioritaskan, kita rembuk dengan teman-teman yang berkepentingan, dan nanti setelah ada titik tengah, kita putuskan bersama, kita ambil keputusan seperti itu. Oke, jadi nanti dirembuk dulu semuanya. Iya. Terus lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kita timbang-timbang dulu ya Mbak Eka, apa permasalahannya, bagaimana nanti cara memecahkannya, kita olah dulu, terus kita panggil teman-teman yang ikut terlibat di sini, di sekolah kami, terus nanti baru kita analisis dan kita rinci apa nanti harus kita putuskan lagi, seperti itu. Berarti mempertemukan semuanya. Terus hal-hal apa saja Bu yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, Mbak Eka, selama ini setelah kita identifikasi permasalahannya ya Mbak Eka, kemudian kita timbang-timbang tadi, terus kemudian kita kumpulkan teman-teman, siapa yang berkepentingan di sini, terus kita ambil keputusan dan akan kita laksanakan sesuai dengan prioritas kita. Oke. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih Mbak Eka. Hal-hal yang selama ini merupakan tantangan ya Mbak Eka ya. Tantangannya sebetulnya kita prioritaskan dulu ya Mbak Eka ya, apa yang akan kita putuskan, kita cari solusinya, kemudian kalau setelah ketemu solusi itu kita ungkapkan, kita putuskan bersama dan kita laksanakan bersama. Seperti itu ya Mbak, jadi tidak saling menyalahkan. Berarti diprioritaskan dulu. Dan apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk dan prosedurnya itu seperti apa gitu? Untuk jadwal sebetulnya tidak ada ya Mbak Eka ya, karena di TK itu kan fleksibel luas ya Mbak Eka ya. Tapi setelah itu permasalahan kita analisis, kita dalami, terus kita mau mengambil keputusan, kita melibatkan siapa yang akan kita ajak memutuskan, kemudian kita bicarakan bersama-sama seperti itu ya Mbak Eka ya. Kemudian kita ambil keputusan dan akan kita laksanakan bersama.
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah etika? Ya, yang mempermudah ya Mbak Eka ya, karena kita punya teman dan kita punya tim di sekolah. Nah, itulah teman-teman kita yang membantu. Kadang kita juga melibatkan komite. Kalau perlu masalahnya belum bisa diselesaikan dengan ini, kita melibatkan yayasan juga. Demikian Mbak Eka. Berarti ikut tahap itu. Ya. Terus dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di rumah etika Bu? Ya. Pembelajarannya, kalau kita ambil keputusan bersama itu akan lebih baik daripada kita ambil keputusan secara sendiri ya Mbak kan ya. Jadi setiap kali ada masalah kita akan putuskan bersama dan akan kita laksanakan bersama. Demikian Mbak ya. Oh gitu. Oke Bu, ini sudah saya tanyakan, sudah saya wawancarai Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu, dan intinya tadi untuk ya Bu, penjelasannya tadi Ibu Mas ya untuk musyawarah dulu ya Bu, musyawarah untuk mufakat dulu ya, azas kekeluargaan dulu gitu di dalam dulu ya. Terima kasih Bu atas waktunya dan penjelasannya. Matur nuwun. Sukses selalu. Amin. Selamat siang Bu. Terima kasih sama-sama.